Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu lanjutkan ya penjelasan hari ini yang tadi sudah matematika, yang sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia mengenai kalimat penolakan. Nah, Ibu jelaskan dulu mengenai kalimat penolakan yang sebelumnya kita sudah pernah kemarin membaca percakapan yang mana ada kalimat penolakannya ya. Nah, kalimat penolakan ini, ya, maksudnya adalah sebuah kalimat yang mana di dalamnya berisi sebuah penolakan, ketidakmauan mengikuti ajakan atau mengikuti perintah. Nah, ketidakmauan. Berarti di situ ada kata, maaf ya, saya tidak bisa, atau tidak, aku tidak boleh, aku tidak bisa. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi kalimat penolakan ini bisa kita pakai apabila kita tidak mau atau tidak ingin mengikuti ajakan dari seseorang ya. Misalkan kalian hujan-hujan, anak ibu diajak temannya bersepeda. Nah, kata temannya, yuk kita main sepeda yuk, sambil main hujan-hujanan biar seru. Nah, kemudian kalian menjawabnya menggunakan kalimat penolakan. Seperti ini. Maaf ya teman, aku tidak boleh main hujan-hujanan bersepeda. Nanti kata ibuku aku bisa sakit. Nah, itu adalah sebuah kalimat penolakan. Itu contohnya ya. Paham untuk kalimat penolakan? Nah, sekarang di halaman 170, coba anak ibu buka dulu. Ini buku yang kemarin ya, masih ada sedikit lagi. Kita lanjut ke tema 2. Ini ada sebuah percakapan antara si Udin dan si Made. Coba, yang mana yang namanya Udin? Yang mana? Yang berkacamata naik sepeda atau yang pakai topi baju orange? Siapa ya? Iya, yang pakai kacamata naik sepeda itu si Udin. Kalaunya si Made itu yang pakai topi baju orange, pintar. Nah, kita coba dulu. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan, kata Udin ya. Kemudian si Made lagi. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Nah, kemudian itu kata Made. Disahuti lagi sama si Udin. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Kata si Udin. Lalu si Made lagi menyahut. Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Kata si Made. Baiklah, selamat bersenang-senang, kata Udin. Terus kata Made lagi, terima kasih Udin. Nah, ini adalah sebuah percakapan yang mana di dalamnya terdapat sebuah kalimat penolakan. Oke, paham ya ini untuk percakapan yang pendek sedikit ini anak ibu paham ya? Si Udin yang mana, si Made yang mana, kemudian apa kalimat penolakannya, kenapa jadi ditolak ya, maksud ajakannya apa, dan nah di sini ada pertanyaan, kita jawab sama-sama aja ya, nggak usah tugas. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Siapa tadi yang mengajak berolahraga? Siapa? Si Udin. Jawab sini. Udin. Oh ya, belum. Ibu belum kasih draw. Bentar ya. Nah, Udin. Betul. Kemudian apa maksud ajakan tersebut? Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah mengajak berolahraga bersama. Mengajak berolahraga bersama. Maksudnya dari ajakan si Udin ya kan? Nah, siapa yang menolak ajakan tadi? Siapa yang menolak? Si Made, ya kan namanya Made ya, mungkin orang Bali. Nah, mengapa ia menolak ajakan tersebut? Nah, kalau ada kata mengapa, jawabnya pasti karena. Nah, anak ibu ini boleh ditulis di buku ya, supaya
Buku tulis tapi ya, bukan buku ini buku punya sekolah ya. Nah, karena Made akan pergi. Kemana tadi? Akan mengunjungi paman, karena Made akan pergi mengunjungi paman. Nggak muat ya. Bersama keluarga. Bersama keluarga. Nah, itu alasan si Made tadi. Jadi nggak mau ikut. Kalau kita menolak, kita harus ada alasannya ya, karena supaya yang mengajaknya itu tidak tersinggung atau dia paham, supaya dia paham kenapa jadi ditolak. Seperti itu, naklah. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Nah, tadi gimana mengucapkannya tadi? Maaf, Din. Kali ini aku tidak ikut berolahraga. Nah, ada kata maaf. Ini sangat sopan, nak ya. Maaf, Din. Kali ini. Nah, itu kalimat penolakannya. Aku tidak ikut berolahraga. Karena ini tadi akan mengunjungi, boleh dipanjangin lagi atau sampai sini saja sudah betul jawaban Pian ya, anak ya. Nah, gampang kan? Gampang. Ini tentang apa lagi? Cuman sedikit. Nah, berarti kalimat penolakan sudah paham ya artinya? Iya, kalimat yang kita ucapkan dengan maksud untuk menolak ajakan, artinya kita tidak menerima ajakan. Nah, satu lagi mengenai, tadi kan Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Nah, sikap Made dan Udin ini menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Apa itu contohnya? Nah, Persatuan Indonesia itu contohnya adalah ini, menunjukkan sikap kerukunan dan persatuan antara teman dan teman, itu tidak ada miskomunikasi. Apabila diajak dengan baik-baik, maka ditolaknya pun dengan baik-baik. Nah, ternyata itu naklah masuk ke dalam Pancasila, pengamalan sila ketiga. Apa lambangnya? Pohon beringin, 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Itu harus hafal ya. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila ketiga. Nah, ternyata ini ada sikap-sikap. Nah, ini Ibu jelaskan aja ya, nggak usah tugas dulu. Nah, dengarkan aja anak Ibu. Ini anggap aja kita di kelas ya, anak ya, Ibu jelaskan. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga? Nah, tadi sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Pintar. Lambangnya adalah pohon beringin. Ya, ingat ya anak ya. Yang pertama, melakukan ronda menjaga keamanan bersama. Sesuai tidak? Ronda malam itu maksudnya ya, supaya tidak ada maling. Nah, di pos kamling sesuai. Kemudian hanya bergaul dengan tetangga dekat. Nah, itu sesuai apa tidak dengan sila ketiga? Tidak ya, tidak boleh. Karena kita itu harus bergaul dengan semua orang, harus baik dengan semua orang. Yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini sesuai, ikut. Jadi apabila kalian di lingkungan, nah kalian kan masih anak-anak nih. Nah, kalau anak-anak ini bantu yang ringan-ringan saja. Boleh membantu. Jangan tapi membantu mengangkat drum yang ganal. Nah, itu kada kau, anak ibu lah. Oke, jadi yang membantunya itu yang ringan-ringan aja. Misalkan mengambil sampah kah, dimasukkan ke dalam tong sampah ya. Itu sangat bagus ya. Kemudian itu anak ibu mengamalkan nilai sila ketiga loh, hebat ya.
Kemudian yang keempat, ikut serta dalam kegiatan warga. Nah, apa saja kegiatan warga? Misal, kayak kemarin kan Idul Adha. Jadi kan kemarin tetap menjaga protokol kesehatan walaupun kita ikut membantu penyembelihan sapi ya kemarin, tapi anak-anak yang nggak boleh ya pegang pisau ya, bantu mengikat di dalam plastiknya kah, masukkan dagingnya kah, boleh ya anak ya. Jadi ini sesuai ikut serta kegiatan warga atau kegiatan yang mau ini 17 Agustus ya. Kalau dilaksanakan tetapi tetap memenuhi protokol kesehatan juga boleh ya. Tetap pakai masker, ikut lombanya ya. Oke. Nah, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri itu sesuai tidak dengan Pancasila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Nah, kalaunya Persatuan Indonesia ini Ibu kasih tahu itu artinya kita harus mencintai negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, berarti kita pun harus menyukai barang-barang buatan dalam negeri. Apalagi kita ini berada di Kalimantan Selatan ya, Banjarbaru. Kemudian di Martapura kan ada tuh banyak kerajinan yang khasnya dari Kalimantan Selatan. Nah, itu kita lebih bagus menyukainya yang itu ya. Jangan menyukai buatan luar negeri, misalkan jam tangan yang luar negeri gitu ya anak ya. Boleh, tapi ya kita harus menyukai yang dalam negeri saja gitu ya. Oke, nah tadi ketika menolak permintaan orang lain kita harus mengucapkan yang sopan, sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Nah, ini ada sebuah cerita, kisah JJ si jerapah. Nanti aja ya Ibu di video selanjutnya aja yang ini ya. Nanti kepanjangan ya nak. Dah, pokoknya tentang kalimat penolakan dan juga tentang pengamalan sikap yang sesuai dengan sila ketiga sudah paham? Paham, oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga kita dapat berjumpa secepatnya. Semoga pandemi cepat berakhir. Jaga selalu kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.